Jadi teman-teman semua, ini antara diare yang pertama, diare yang kedua, diare yang ketiga ini berbeda. Diare yang pertama tadi itu disebabkan karena makan makanan bersifat lembab. Ditambah lagi makan makanan yang bersifat dingin. Jadi makanan yang bersifat lembab itu tadi seperti tape dan ketan. Ditambah lagi makan makanan bersifat dingin atau buah-buahan yang rasanya manis seperti semangka dan melon. Ini yang membuat perut itu tidak nyaman, ini yang membuat perut itu tidak karu-karuan. Tetapi ketika ini dipaksakan terus-menerus, akhirnya itu menyebabkan diare. Yang kedua, ini diare ini disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang sifatnya asam atau jeruk ya. Jeruk itu yang sifatnya asam. Rasa asam itu identik dengan sifat dingin. Jadi ketika terlalu banyak makan makanan atau minum-minuman yang sifatnya asam, maka akan mempengaruhi rongga tengah itu. Ketika rongga tengah itu terpengaruhi, maka akan mempengaruhi organ yang ada di dalamnya. Ini yang menyebabkan perut itu tidak karu-karuan. Perut itu seperti diremas-remas. Ketika ini dipaksakan terus-menerus, maka akan menimbulkan diare. Yang satu ini disebabkan karena terlalu banyak makan makanan atau minum-minuman yang rasanya pahit, seperti jamu pahitan atau sayur-sayur yang rasanya pahit. Maka rasa pahit itu juga identik dengan sifat dingin. Jadi ketika ini terus dipaksakan terus-menerus, maka akan membuat perut itu rasanya seperti ditusuk-tusuk, rasanya seperti diremas-remas. Ya. Jadi kalau itu tetap dipaksakan, akhirnya akan menimbulkan diare. Jadi diare yang pertama, diare yang kedua, diare yang ketiga, ini penyakitnya serupa tapi tidak sama. Kalau umpama kita cek, kalau yang pertama itu biasanya disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab dan bersifat dingin, biasanya lidahnya tebal, pucat, dan banyak lendirnya. Maka ini yang pas seharusnya obatnya itu penghangat perut atau penghangat sistem. Penghangat perut itu atau penghangat sistem itu dikombinasi dengan pembuang dahak encer seperti pembahasan kita yang kemarin. Dahak ini nanti yang menyebabkan perut itu juga tidak nyaman. Dahak itu atau lendir itu tempat bersarangnya virus dan bakteri. Maka yang satu cara kerjanya membersihkan dahaknya atau lendirnya, yang satu itu menghangatkan. Kenapa dia dihangatkan itu? Karena dia terserang lembab dan dingin. Perbedaannya di situ. Yang satu ini disebabkan tadi karena terlalu banyak makan makanan yang sifat asam. Ini kalau dicek ini lidahnya agak pucat, tapi tidak terlalu pucat ya. Masih ada warna-warna merahnya, tapi dia agak tipis. Ini disebabkan karena energinya tenggelam atau energinya drop. Maka ini yang pas itu harusnya obatnya dia dikasihlah juga penghangat sistem atau penghangat perut yang bisa nanti menghangatkan sistem yang atau ruangan yang ada di organ tengah itu. Ditambah lagi nanti dia dikasih penguat limpa lambung atau obatnya biasanya pakainya PWCC. Maka insya Allah nanti setelah obat ini masuk beberapa hari ke depan, diatur pola makannya lagi, diatur pantangannya, dikasih dia makan makanan yang sifatnya menghangatkan rongga tengah itu, maka insya Allah beberapa hari ke depan ini akan selesai kasusnya. Kalau yang satu ini ketika dicek biasanya lidahnya, ini lidahnya itu agak tebal ya, agak tebal tapi ada banyak warna-warna hitamnya.
di lidah itu atau bercak-bercak hitam. Ini menandakan bahwa dingin itu mengeram di dalam, terus banyak tumpukan cairannya. Maka tumpukan cairan ini dikasihlah dia. Bentar dulu ya, ini ada sedikit ini. Maka kita lanjutkan lagi. Ini kalau yang disebabkan karena terlalu banyak makan makanan atau minum minuman yang lidahnya yang rasanya pahit itu, biasanya kalau dicek itu lidahnya tebal dan banyak bercak-bercak hitamnya. Ini menandakan bahwa suasana di dalam organ itu sudah terlalu dingin. Maka dia dikasihlah obat yang namanya penghangat sistem atau penghangat perut itu. Ditambah dia sifatnya obat pencernaan kronis. Maka insya Allah nanti kasus ini akan selesai. Jadi ini ada sedikit gambarannya teman-teman semua. Yang perlu kita pahami di sini, tidak semuanya makanan yang baik itu, makanan yang bagus itu, ketika dikonsumsi, ketika kita makan akan menimbulkan organ itu baik-baik saja. Artinya makanan yang kita makan itu asal baik, asal bagus ketika kita makan akan menjadi baik, tidak seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami di sini, baik tidaknya sesuatu hal itu, baik tidaknya makanan itu tergantung bisa tidaknya kita menempatkan pada tempatnya. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.